Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Amang inang Horas Madhita Saluhuna. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah bersama dengan Amang Inang di gereja ini. Saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa menyampaikan firman-Nya kepada saudara-saudara di minggu hari ini. Dan atas perkenan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, saya ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan khotbah ke gereja kita ini kepada seluruh amang dan inang. Saya bersuka cita adanya. Dan inilah doa saya juga kepada amang dan inang, kiranya juga bersuka cita di minggu hari ini, di pagi hari ini. Amin amang inang. Amin. Saya pendeta Advent, tapi nama saya yang Advent. Kalau gereja saya HKBP, bukan Advent. Saya pendeta HKBP Tulen asli. Jadi nanti jangan bertanya, loh kok bisa pendeta Advent khotbah di HKBP? Nama saya yang Advent, Leonard Nababan, inang Boru Purba. Dan baru bulan kemarin saya di Ojakon di HKBP Jatiwaringin. Sebelumnya saya di HKBP Suprapto, Tanah Tinggi, Cempaka Putih. Di dalam sukacita ini ambang inang, terimalah salam dari kami Horas Madihamu Saluhuna. Firman Tuhan nas khotbah di minggu hari ini ambang inang, mari kita baca dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 dimulai dari ayat 23 sampai ayat 28. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 23 dan ayat 24 ambang inang. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Yang kedua, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya hari ke hari. Yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kantate.
Inilah nama minggu kita hari ini, saudara-saudara. Sebuah ajakan, sebuah undangan, supaya seluruh umat, seluruh orang percaya, di mana gereja berdiri, di mana gereja ada, diundang untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Tahun 1748, sebuah kapal dagang mengalami bencana besar dalam pelayarannya ke Inggris. Badai mengamuk dan semua orang yang berada di kapal itu panik dan sudah berpasrah diri menerima kematian. Tetapi di tengah kepanikan ini, seorang pemuda bernama John Newton, di dalam kepasrahannya, dia berdoa kepada Tuhan agar mereka selamat. John Newton sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, karena pekerjaannya ketika itu adalah seorang penjual budak kulit hitam, human trafficking. Dia menyadari, saya ini adalah berdosa, dan mungkin karena dosa melalui pekerjaan saya inilah badai ini terjadi. Tetapi tak lama setelah dia berdoa, laut menjadi tenang, badai menjadi tenang, dan kapal selamat sampai tujuannya. 6 tahun kemudian, John Newton benar-benar bertobat dari pekerjaannya. Dari seorang penjual budak, dia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi seorang pendeta yang luar biasa. Perjumpaannya dengan Tuhan, perjumpaannya dengan kuasa Tuhan di dalam badai, melahirkan sebuah lagu yang sangat terkenal hingga saat ini. Barangkali Amang Inang sudah tahu lagunya apa. Lagu itu adalah Amazing Grace. Amazing Grace. Ajaib benar anugerah. Dia menuliskan itu dari hasil perjumpaannya dengan Tuhan di dalam badai. Dan dia menuliskan syair Amazing Grace yang luar biasa, yang dinyanyikan oleh orang Kristiani hingga pada saat ini. Dan semua orang menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Hasil pergumulan, hasil perjumpaan dengan Tuhan melahirkan sebuah nyanyian baru yang mengubahkan kehidupan. Itulah John Newton. Dia bertobat dan menjadi pelayan hamba Tuhan. Syair lagu yang begitu luar biasa. Ada seorang perempuan buta. Setelah 6 minggu sejak dia lahir, dia mengalami infeksi mata. Sehingga orang tuanya membawa dia
berobat ke dokter. Namun dokter memberikan obat yang salah. Sehingga pada akhirnya sang perempuan itu menjadi buta, tidak bisa melihat. Sudah buta beberapa bulan, setelah itu ayahnya meninggal. Sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia menikah dan mendapatkan seorang anak. Namun sang anak yang baru lahir itu meninggal saat dia tertidur. Bayangkan, sudah buta, ayahnya meninggal, anaknya yang masih kecil meninggal, ibunya seorang miskin, pembantu rumah tangga. Dalam kebutaannya itu, saudara-saudara, dalam kemiskinannya itu, dalam kesusahan dan dalam penderitaannya yang begitu hebat itu, dia menulis sebuah lagu. Mungkin juga ini Amang Inang sudah tahu lagunya apa. Blessed Assurance, yang sangat terpopuler dan populer hingga saat ini. Ku berbahagia, yakin teguh. Pasti Amang Inang semua tahu lagu ini. Ku berbahagia. Hingga saat itu yang dinyanyikan oleh orang Kristiani sebagai pengakuan perjumpaan dengan Tuhan. Perempuan buta berjumpa dengan Tuhan di dalam imannya, sehingga dia menuliskan syair yang begitu indah. Namanya Fanny Jane Crosby. Bahkan dia menuliskan syair lebih dari 8.000 syair lagu rohani atas perjumpaannya dengan Tuhan. Bukankah itu sebuah nyanyian baru bagi Tuhan? Itulah nyanyian baru bagi Tuhan. Seorang hamba Tuhan bertemu dengan dia, merasakan iba dan merasakan simpati kepada Fanny. Dia berkata, sungguh luar biasa berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu dengan talenta yang begitu banyak, tetapi Tuhan belum memberikan engkau penglihatan. Apa katanya? Dia menjawab juga, perempuan buta itu menjawab, bila Tuhan mengizinkan saya dilahirkan kembali, saya akan meminta dilahirkan dengan buta. Kenapa begitu? Iya, supaya ketika saya nanti masuk surga, yang pertama sekali saya lihat dengan mata terbuka adalah Tuhan, Sang Juru Selamatku. Itulah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru itu, saudara-saudara, bukan persoalan syairnya yang baru, bukan persoalan gubahannya yang baru, bukan persoalan ciptaan lagu yang baru, tetapi sesungguhnya nyanyian baru itu ternyata adalah ungkapan pengakuan kita terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga yang menjadi besar di dalam nyanyian baru bukan aku, tetapi adalah Tuhan, Sang Juru Selamatku. Adakah gereja Tuhan saat ini bernyanyi di dalam nyanyian baru? Itu menjadi pergumulan yang begitu hebat di dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Apakah saya ini sudah menyanyikan satu nyanyian yang baru bagi Tuhan sebagai buah dari perjumpaan saya dengan Tuhan? Bila perempuan buta itu di dalam kemiskinannya, di dalam kebutaannya, di dalam pergumulannya, dia
berjumpa dengan Tuhan. Apakah Amang dan Inang kita semua di dalam seluruh dinamika kehidupan pernah berjumpa dengan Tuhan? Sehingga dengan nyanyian perjumpaan kita dengan Tuhan, kita bernyanyi, kita memuliakan nama Tuhan. Apakah di dalam badai yang begitu hebat yang dihadapi oleh setiap orang, yang kita hadapi Amang Inang, apakah itu melahirkan sebuah nyanyian baru bagi Tuhan? Sehingga yang menjadi lingkaran benar dan besar di dalam kesaksian kita adalah Tuhan itu sendiri, saudaraku. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Bila nas khotbah kita ini mengundang kita untuk menyanyikan sebuah nyanyian baru, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Kabarkanlah, beritakanlah, ceritakanlah keselamatan yang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya. Kenapa ini disampaikan oleh Daud? Karena pada ketika itu peti perjanjian sudah masuk ke kemah di Sion. Tabut perjanjian Allah sudah masuk di bait di kemah di Sion di Yerusalem. Bangsa itu meyakini tabut perjanjian itu adalah simbol dari kehadiran Allah. Di mana tabut perjanjian itu ada, di sana Tuhan hadir. Di sana Tuhan ada. Sehingga ketika Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam kemah itu. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini. Maka Daud mengajak semua, mari bernyanyilah bagi Tuhan. Mari memuji Tuhan di dalam kehidupan. Mari bersorak-soraklah bagi Tuhan, saudaraku. Perjumpaan. Ada intimitas kita. Intimitas setiap orang dengan Tuhan. Ya benar, orang Batak terkenal orang yang pintar bernyanyi. Ido kamang kenangat bila HKBP Distrik 8 kemarin itu ada festival perempuan distrik ya, Amang Inang ya. Ikut juga dari gereja kita perempuan. Semuanya baik kok. Semua luar biasa. Sekalipun ada urutan ini 1, 2, 3, tapi semua luar biasa. Kalaupun ada urutan 1, 2, 3 bukan karena kita tidak luar biasa, luar biasa. Namun ada yang lebih luar biasa sehingga mereka menjadi 1, 2, 3. Tetapi semuanya itu kan persoalannya adalah persoalan pujian kepada Tuhan. Bukan persoalan 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 itu adalah angka, bukan nilai. Tetapi yang membuat kita bernilai adalah melakukan yang terbaik di setiap nyanyian kita. Itu yang menjadi pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dan semua orang yang bernyanyikan itu, saya yakin percaya mereka adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang sudah bertemu dengan Tuhan, dan yang mengaku Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini, Tuhan adalah juru selamatku. Perjumpaan Amang dan Inang kepada Tuhanlah yang melahirkan sebuah nyanyian baru. Hanya sekarang memang ada satu permenungan bagi kita, bagi orang Batak ini. Kenapa? Karena sungguh banyak nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan sekarang. Dan saya tidak tahu apakah itu buah dari perjumpaan kita dengan Tuhan atau buah perjumpaan kita dengan teman kita. Taida majok kamangkena, melonunga apa jupang akan namardongan hita tu hita. Kalaupun ada lagu rohani itu satu. Baru setelah itu dinyanyikan, masuklah lagu rohana. Satu kali aja nyanyian rohani supaya sedikit religius. Setelah itu ya sudah lagu rohana. Lihat pesta-pesta menghilang. Wow, hebat sekarang. Maupun di arisan, ada kesempatan mainkan lagu rohana. Ya kan begitu. Pesta kita heboh. Sekarang kan pesta adat Batak begitu luar biasa. Yang berperan, wah ibu-ibu juga yang luar biasa.
Nyanyian yang sering kita nyanyikan apa di pesta? Wah, si birong-birong hitam manis. Wah, mau itu termasuk itu kan? Semua hebat. Hanya satu kelompok. Tetapi setelah didengarkan itu hebat semuanya. Kelompok-kelompok di sana semua. Happy semua kan? Happy. Oh burung nyanyikanlah. Hebat semua. Maret deh sudah. Begini lagi tangannya. Padahal burung kan bukan begini. Begini burung. Nyatakan aku rindu, kata dia pula. Dia yang rindu, tapi ditugaskan burung yang menyampaikan, kan begitu. Gak benar juga kita ini. Saya yang rindu, tetapi burung yang saya perintah menyampaikan. Nyanyikan nyanyian baru, bukan lagi. Dulu ada seorang psikolog. Bagaimana bayi yang baru lahir bisa bertumbuh dengan otak yang cerdas, dengan saraf-saraf yang berkembang baik ketika dia memainkan musik-musik Mozart. Sewaktu dia kecil, sewaktu dia bayi, seorang ibu memasang musik Mozart itu, musik klasik rohani. Karena itu merangsang pikirannya, urat-urat sarafnya, sehingga dia bertumbuh dengan baik. Itu dilakukan. Sekarang bagaimana? Dalam praksis kehidupan kita, musik apa yang paling banyak kita dengarkan? Rohana atau rohani? Ada orang yang memberi kesaksian. Ketika seseorang lebih banyak mendengarkan lagu-lagu rohani, maka dia akan memiliki sikap mental yang baik. Dia akan hidup di dalam kerendahan hati, dan hidupnya akan tenang dan damai. Pilihan kita mana? Dunia ini menawarkan banyak lagu, genrenya banyak sekali. Dari slow rock lah, pop lah, dangdut lah, semuanya. Yang mana kita pilih? Nyanyian baru bagi Tuhan, ajakan kepada kita Amang Inang. Barangkali kita bertanya, apakah nyanyian baru ini hanya bentuknya dalam bentuk verbal atau dalam bentuk suara saja? Oh, ternyata tidak, saudara-saudaraku. Nyanyian yang baru dalam konteks kini, di mana kita hadir, di mana kita ada, di mana kita hidup. Katakanlah di kota besar ini, di Jakarta ini, dalam situasi banyak masalah yang begitu kompleks kita hadapi. Pasti Amang Inang kita menghadapi banyak pergumulan, banyak persoalan, pergumulan yang hebat di kota ini. Karena apa? Karena kota ini, katakanlah di mana kita hidup. Di sana hidup namorajong di soddo, alaitong napogus jongpe di soddo. Naulijong pe di soddo, narwajok pe di soddo di Jakarta. Parpangka jong pe di soddo, alai pengangguran tong dari soddo. Di kota tau. Nagodang paru kilona, dohna otik paru kilona di kota tau dotong kamangkena. Membuat kita menghadapi banyak persoalan. Keluar rumah kita sudah banyak persoalan. Apalagi kita tahun dakuboto mula kamata keluar sian daerah tahun macet nama terus deh. Apalagi pasar Subinoto be. Pasti rasa kesal itu ada. Pasti ada amarah yang muncul. Nggak macet. Isape nggak macet. Satu kantor pe to nggak macet. Mulak pe siak kantor macet. Saat di Jabu pe, ya syukur-syukur istri baik menyambut. Manglah para suami baik menyambut. Kalau tidak, di Badai Musi di Jabu. Wah, habis kita semua. Sungguh sangat kompleks persoalan kita.
Tetapi apa Amang Inang? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sedangkan perempuan buta di dalam kebutaannya dan kemiskinannya, dia mampu menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Kenapa kita tidak? Edeho kamu mah. Banyak ibu-ibu orang Batak menyanyikan nyanyian baru. Yesus ngoluni holninda, dia mengalami kedamaian dan ketentraman. Lalu saya pikir itu adalah obat yang begitu manjur dalam kehidupan kita ketika menghadapi masalah. Jadi kalau banyak masalah kita menginang, terlalu mubiah wakainang, akainahana, Yesus ngulu, pasti tenanglah. Damalah, tenteramlah hati kita ini. Juga bapak-bapak, pasti tenang, tenteramlah hati kita. Wujud nyanyian baru itu Amang Inang dalam firman Tuhan melalui epistel kita apa? Ada 3 wujud nyanyian baru. Tanda orang hidup di dalam nyanyian baru ada 3. Yang pertama dikatakan Amang Inang melalui nas epistel kita tadi. Di sana dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kalau ada damai di dalam hati kita, itulah wujud dari nyanyian baru kepada Tuhan. Damai. Jangan mudah marah-marah. Asa gajah ngomurta. Jangan mudah berputus asa Amang Inang. Supaya panjang umur kita. Damai. Jangan menaburkan kebencian terhadap orang lain. Damailah hati kita. Jangan mudah sakit hati. Damai hati kita, panjang umur kita Amang Inang. Itu yang pertama, wujud nyanyian yang baru. Yang kedua apa Amang Inang? Dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Perkataan Tuhan ada di dalam diri saya. Perkataan Tuhan sebagai wasit dalam hidup saya. Ketika itu ada di dalam hidup saya, maka lingkaran panguluyon, lingkaran ketaatan kita lebih besar kepada Tuhan daripada kepada diri kita sendiri. Itulah perkataan Kristus diam di antara kamu. Ketika saya memperbesar lingkaran ketaatan saya kepada Tuhan, memperbesar lingkaran kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupanku, maka di sanalah firman Tuhan berdiam di dalam diriku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Amang Inang, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, segala sesuatu, bukan setengah. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam apa Mang? Di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah kalau kita itu di dalam ibadah ada votum, introitus dan doa. Itu adalah memberi arti bahwa apa yang kami lakukan ini, ibadah ini akan kami langsungkan. Semua hidup kami, nyanyian kami, doa kami akan kami langsungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup seperti ini memberi bahagia sejahtera kepada kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman yang telah menyapa kami. Biarlah kami dapat dan mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena Tuhan hadir di setiap peristiwa kehidupan kami. Suka maupun duka, sakit maupun sehat. Biarlah kami dimampukan menyanyikan nyanyian baru dalam persekutuan kami, dalam komunikasi interaksi kami dengan sesama. Biarlah kami juga menjadi pembawa damai. Biarlah kami juga di dalam hati kami berdiam adalah firman Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, biarlah itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hidup seperti itulah membuat kami berbahagia. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Dan terpujilah Engkau. Amin.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.